صلى عليك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita saksikan tadi ada video pertama, anak-anak laki-laki sujud yang nempel hanya tangan dan jidat. Sementara yang kedua sujudnya sama tetapi dilakukan oleh perempuan. Bagaimana hukum fikihnya? Kalau kita mau mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, mengatakan bahwa di dalam sujud itu ada 7 anggota badan yang harus nyentuh tanah. Ada dahi 1 ya, tangan 3 berarti, lutut 2, 5 berarti, dan kaki 2, 7. Dimana ketujuh-tujuhnya itu tidak harus nyentuh semuanya, dahi semua, enggak, sebagian dari dahi. Sebagian dari 7 anggota itu masing-masing itu ada yang nyentuh sudah cukup. Tangan pokoknya sebagian, artinya jinjit ya bisa, kaki ya ujung-ujung jempol ya bisa, tidak harus semuanya nyentuh. Kemudian kalau menurut pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, maka yang wajib di dalam sujud itu hanya kepala, hanya dahi. Artinya sujud anak laki-laki itu ya sah-sah saja secara fikih. Kenapa? Karena wan adharu indar Rafi'i ujubu wat'i al-jabhati. Jadi yang wajib ditaruh kalau menurut Imam Rafi'i ini hanya kepalanya saja, dahinya saja. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini sebanding. Walaupun memang lebih unggul Imam Nawawi, tetapi justru kalau secara senioritas lebih senior Imam Rafi'i. Jadi sebetulnya ini soal perbedaan pendapat saja. Artinya kalau ada orang sujud hanya kepalanya yang nyentuh, sah atau tidak sah? Sah. Tidak bisa kita menyalahkan itu, tidak bisa kita mengingkari. Kenapa? Karena ini mukhtalaf, sesuatu yang diselisihkan. Tidak bisa kita ngutuk-ngutuk itu salah, enggak. Ada ulama yang mengatakan itu sah-sah saja. Ini yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan ya tidak sah. Kenapa? Karena ketika dia angkat kakinya itu kelihatan auratnya terbuka. Berarti dia membuka auratnya secara sengaja ketika sholat, batal. Yang tidak batal itu kalau sholat auratnya terbuka tidak sengaja dan segera ditutup, itu masih tidak batal. Sekejap terbuka tutup gitu, terserap angin misalnya. Kalau itu kan nyata-nyata memang kelihatan ya batal. Ini fikih ya. Kalau secara etika ya tidak baik lah. Ya itu kan masih anak-anak ya. Artinya harus diedukasi. Sholat jangan buat main-main. Itu kan kesannya ini kalau main-main ya. Tetapi kalau tidak main-main wallahu a'lam. Atau mbok yo harus tahu bahwa freestyle seperti itu tidak boleh dilakukan di dalam ibadah yang sakral seperti sholat. Ya kalau sebatas olahraga silakan, tapi jangan dicampur adukkan. Ya dilatih untuk menertibkan gitu. Setiap sesuatu itu sudah ada tempat masing-masing. Ya diajari hidup tertib. Sholat itu berurusan dengan Allah gitu. Sholat itu keadaan terbaik dalam hidup. Kamu sedang sowan, misalnya kamu sedang sowan ke orang tua, sowan ke guru, ya janganlah pakai gaya-gaya yang tidak sopan gitu ya. Cuman saya kira ada hikmahnya juga. Apa hikmahnya? Kita bisa tahu bahwasanya di dalam sujud itu memang tidak, ulama itu tidak ijma bahwasanya semua yang 7 ini wajib nyentuh, tidak. 2 poros utama madhab Syafi'i yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda, dan perbedaan mereka ini adalah perbedaan yang dianggap, artinya sama-sama dibenarkan. Ikhtilaf mu'tabar bahasanya itu. Bukan perbedaan 2 kubu yang jauh gitu. Jadi ini sama-sama seimbang lah. Nah, ini saya bicara fikihnya. Kalau bicara akhlaknya atau bicara sisi edukasinya atau sisi sosialnya ya tidak boleh seperti itu ya. Harus diajari. Ada tempatnya gitu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.